Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Academia. Channelnya para insan akademis, para dosen, para mahasiswa, dan siapa saja yang mencintai sains, mencintai ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan mengulas tentang hukum humaniter internasional. What is International Humanitarian Law? Apakah hukum humaniter internasional itu? Jawaban lebih lengkap, lebih detail, dan lebih komprehensif atas pertanyaan tersebut tentu dapat diperoleh melalui buku-buku teks tentang hukum humaniter internasional. Di antaranya bisa diperoleh dari buku saya berjudul Hukum Humaniter Internasional Suatu Pengantar. Namun demikian, mengingat keterbatasan waktu, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas hukum humaniter internasional secara garis besar atau highlights-nya saja. Sahabat akademia, hukum humaniter internasional atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan International Humanitarian Law. Beberapa pakar menyebut juga sebagai hukum perang atau the law of war, tapi ada beberapa ahli juga menyebutnya sebagai hukum konflik bersenjata atau the law of armed conflict. Hukum ini adalah bagian dari hukum internasional publik atau hukum yang berkenaan dengan negara dan warga negaranya, yang secara khusus hukum ini ditujukan untuk mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional atau antar negara maupun yang bersifat non-internasional atau domestik. Hukum humaniter internasional adalah lex specialis. Artinya hukum ini adalah hukum yang secara khusus ditujukan untuk mengatur konflik bersenjata. Sebab itu hukum ini tidak berlaku atau tidak bisa diberlakukan dalam sebuah situasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai konflik bersenjata. Misalnya, banyak mahasiswa menanyakan kepada saya, mengapa tragedi kemanusiaan di Rohingya, Myanmar tidak ditangani oleh hukum humaniter internasional? Jawabannya, karena kasus Rohingya tidak memenuhi kriteria sebagai konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional hadir dalam masyarakat global, dilatar belakangi atau diinspirasi oleh pertimbangan kemanusiaan, the consideration of humanity. Hukum ini ditujukan atau tujuannya adalah untuk meminimalisir penderitaan dari orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pertempuran. They are who no longer participating in hostilities or in war. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu atau metode-metode perang tertentu yang dapat menimbulkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Sebab itu, seorang pakar hukum humaniter internasional bernama Daniel Thurer menyebut hukum humaniter internasional itu dimaksudkan untuk memanusiakan, to humanize kekerasan yang terorganisir, untuk memanusiakan pertempuran, memanusiakan konflik bersenjata. Adapun tujuan utama atau main purpose dari hukum humaniter internasional adalah untuk mempertahankan kemanusiaan atau maintain humanity, kemudian untuk menyelamatkan nyawa atau saving lives, dan mengurangi penderitaan, reducing suffering, terhadap orang-orang yang menjadi korban, terjejas atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atau protection kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang atau kombatan yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan utama ini, hukum humaniter internasional mengatur bagaimana perang berlangsung. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, perang meskipun ditujukan untuk melemahkan musuh, namun semaksimal mungkin juga harus dapat membatasi penderitaan dari mereka yang dapat menjadi korban dari konflik bersenjata, seperti penduduk sipil dan para kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam perang atau
atau konflik bersenjata wajib menghormati hukum humaniter internasional, baik itu pasukan pemerintah dari negara-negara yang terlibat konflik bersenjata maupun kelompok-kelompok bersenjata non-negara dalam sebuah konflik bersenjata non-internasional. Ada konsekuensi serius apabila aturan-aturan hukum humaniter itu dilanggar atau tidak dipatuhi oleh para pihak yang terlibat peperangan tersebut. Mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan perang atau war crime apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum humaniter internasional. Sahabat akademia, secara garis besar, hukum humaniter internasional sebenarnya hanya mencakup dua konsep utama, yakni konsep perlindungan atau protection dan konsep pembatasan atau restriction. Apa yang perlu dilindungi atau siapa yang perlu dilindungi? Ada tiga hal yang perlu mendapatkan perlindungan atau dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah orang-orang tertentu atau protected person. Yang kedua adalah objek-objek tertentu atau protected object. Dan yang ketiga adalah zona-zona tertentu atau protected zone. Siapa yang perlu mendapatkan proteksi atau orang-orang seperti apa yang perlu mendapatkan perlindungan oleh hukum humaniter internasional? Yang pertama adalah warga sipil atau civilian person. Kemudian tentara yang terluka, sakit, atau terdampak. Yang ini dalam hukum humaniter internasional disebut sebagai hors de combat. Yang ketiga adalah para tawanan perang. Yang keempat adalah para petugas kerohanian. Yang kelima adalah para petugas medis. Yang keenam adalah personil palang merah dan badan-badan kemanusiaan yang lain, misalnya bulan sabit merah. Dan yang ketujuh adalah tentara penjaga perdamaian atau peacekeeping forces. Sedangkan objek-objek yang perlu dilindungi adalah yang pertama, unit-unit kendaraan atau transportasi medis. Yang kedua, objek-objek budaya atau tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, objek-objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Yang keempat, lingkungan alam atau environment. Yang kelima adalah pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek atau instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya. Sedangkan zona-zona atau wilayah yang perlu dilindungi atau protected zones itu terdiri dari yang pertama adalah wilayah-wilayah atau zona-zona yang tidak dipertahankan lagi oleh salah satu pihak yang berkonflik atau dalam hukum humaniter disebut sebagai non-defended locality. Yang kedua adalah zona-zona yang didemilitarisasi, demilitarized zone. Sedangkan yang ketiga adalah zona-zona yang dinetralisasi atau neutralized zones. Ini adalah orang-orang, objek-objek, dan zona-zona yang perlu dilindungi dalam sebuah konflik bersenjata. Nah, sedangkan apa yang perlu dibatasi? Yang perlu dibatasi adalah dua hal. Yang pertama adalah senjata-senjata tertentu yang digunakan di dalam sebuah konflik bersenjata. Sementara itu, mengenai konsep restriction atau pembatasan, mengatur tentang senjata-senjata tertentu dan metode-metode perang tertentu yang tidak boleh atau dilarang dalam konflik bersenjata. Senjata-senjata tertentu yang dilarang dalam konflik bersenjata itu selain diatur di dalam Konvensi Den Haag, juga diatur dalam banyak perjanjian-perjanjian tentang pembatasan senjata. Banyak sekali deklarasi atau protokol atau konvensi yang mengatur mengenai pembatasan senjata. Misalnya, larangan penggunaan senjata-senjata beracun, larangan penggunaan senjata-senjata bakteriologis, larangan atau prohibition terhadap senjata-senjata biologis, senjata-senjata kimia, dan senjata-senjata yang menyebabkan kebutaan, dan sebagainya. Banyak sekali diatur dalam perjanjian-perjanjian tentang persenjataan. Sedangkan metode-metode perang yang dilarang atau prohibited methods, intinya adalah pertama, setiap metode peperangan yang dapat menyebabkan luka berlebihan atau superfluous injury atau penderitaan yang tidak perlu unnecessary suffering baik di kalangan kombatan maupun penduduk sipil itu dilarang. Yang kedua, metode yang dilarang adalah metode peperangan yang menyebabkan kelaparan atau starvation di kalangan penduduk sipil, misalnya dengan cara menyerang, menghancurkan, memindahkan atau membuat benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Sedangkan yang ketiga, metode peperangan yang dilarang adalah metode yang berupa aksi-aksi teror atau acts of terror.
keseluruhan hal yang menyangkut perlindungan diatur secara detail dalam Konvensi Jenewa, protokol-protokolnya, dan berbagai konvensi lain atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa. Sedangkan ketentuan atau hal-hal yang menyangkut tentang restriction atau pembatasan diatur dalam Konvensi Den Haag secara detail dan juga dalam berbagai perjanjian yang terkait dengan Konvensi Den Haag. Sahabat akademia, di samping hal yang sudah saya uraikan di atas, hukum humaniter internasional itu berpijak pada sejumlah prinsip dasar, dan prinsip-prinsip dasar atau basic principles dari hukum humaniter internasional ini harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik bersenjata. Apabila para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata itu tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar ini, maka mereka dapat dikategorikan sebagai penjahat perang dan dapat dipidana atau dihukum oleh Mahkamah Internasional. Nah, apa prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional itu? Yang pertama adalah prinsip distinction atau pembedaan. Distinction between civilians and combatant, di mana hukum humaniter internasional itu secara tegas membedakan hak dan kewajiban dari penduduk sipil dan kombatan. Di sini ditegaskan bahwa setiap serangan itu hanya sah atau lawful apabila menyasar sasaran-sasaran atau objek-objek militer. Setiap serangan yang menyasar penduduk sipil atau objek-objek sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang. Prinsip dasar yang kedua adalah the prohibition, yakni larangan atau prohibition to attack those hors de combat. Larangan untuk menyerang mereka yang disebut sebagai hors de combat. Seperti sudah saya katakan tadi, hors de combat adalah para kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, karena cedera, atau karena menjadi tawanan musuh. Yang ketiga adalah prinsip prohibition, larangan, prohibition to inflict unnecessary suffering, larangan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Kalau kita sebagai kombatan mau melumpuhkan lawan, cukup lumpuhkan secara efektif, tidak perlu dengan cara menyiksanya sehingga menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu terhadap kombatan lawan. Yang keempat adalah principle of military necessity. Ini prinsip kebutuhan militer. Artinya, hukum humaniter internasional menyadari bahwa dalam perang militer itu punya kebutuhan khusus yang harus dilindungi sepanjang tetap masih mengindahkan aturan-aturan kemanusiaan. Artinya, dengan pertimbangan militer, tindakan-tindakan tertentu masih dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip yang kelima yang disebut dengan principle of proportionality, prinsip keseimbangan. Demi military necessity atau kebutuhan militer, kita misalnya terpaksa menghancurkan sebuah pemukiman yang dijadikan perlindungan oleh tentara musuh, tapi tindakan kita untuk menghancurkan pemukiman penduduk sipil yang menjadi sarang perlindungan tentara musuh itu harus proporsional, harus sepadan dengan keuntungan militer yang diraih. Keenam adalah principle of humanity, prinsip kemanusiaan. Semua prinsip yang telah saya sebutkan tadi tetap harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Ini adalah prinsip dasar yang paling penting dari hukum humaniter internasional, dan untuk prinsip inilah hukum humaniter internasional itu hadir. Yang terakhir adalah principle of precaution atau prinsip kehati-hatian. Setiap tindakan baik dilakukan oleh komandan militer maupun para kombatan di medan pertempuran itu harus selalu didasarkan kehati-hatian atau precaution. Sahabat akademia, demikian ulasan saya secara garis besar mengenai what is international humanitarian law. Apa itu hukum humaniter internasional? Suatu ulasan yang lebih lengkap tentu dapat dibaca di dalam buku-buku atau teks-teks hukum humaniter internasional yang beredar luas di toko-toko buku atau perpustakaan. Semoga ulasan saya kali ini ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali dalam ulasan-ulasan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.